Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih lanjut materi SketchUp seperti di minggu sebelumnya. Cuma hari ini kita coba latihan untuk membuat atap perisai, atap limas, atap kombinasi perisai dan pelana, dan tangga beserta dengan railingnya. Nah, sebelum membuat latihan untuk hari ini, kita coba dulu buat lantai. Boleh menggunakan perintah rectangle, shortcutnya R, kemudian saya klik sekali, kemudian cek di dimension bagian bawah untuk format dari penulisan. Kalau di laptop saya ini menggunakan titik 2 sebagai pengalih antara panjang dengan lebar. Saya mau ukurannya 4 kali 4, kemudian enter. Pastikan ketika kalian membuat sebuah objek, jadikan dia ke dalam satu grup. Kemudian objek ini akan saya push ke atas dan akan saya jadikan sebuah plat lantai dengan tebal 0,1, kemudian enter. Kemudian saya akan coba membuat kolom. Kolom di sini saya akan coba buat ukurannya 0,15 kali 0,15. Kemudian ingat ya, kalau buat kolom karena kolom identik sama bentuknya, jadi sebaiknya kita jadikan komponen aja, beri nama menjadi kolom, kemudian create. Kemudian kolom ini akan saya copy di setiap ujung dari sisinya. Akan lebih baik juga jika keempat kolom ini kalian jadikan dalam satu grup jika bangunannya sangat kompleks. Tentu akan lebih mudah ketika kita melakukan proses editing. Nah, karena dia sudah di dalam satu komponen, makanya kita cuma perlu pilih satu objek saja, maka objek yang lain akan mengikuti. Saya ingin buat bangunan ini menjadi 2 lantai. Satu lantainya dengan tinggi 4 meter dan lantai keduanya tingginya 4 meter. Jadi total dari kolom yang akan saya buat adalah 8 meter. Oke, kemudian plat lantai ini akan saya copy ke atas. Pastikan beri perintah move, kemudian jangan lupa tekan kontrol sekali aja, jangan ditahan. Kemudian ketika kalian arahkan mouse kalian ke atas sampai keluar garisnya itu berubah menjadi warna biru dan keluar tulisan on blue axis, artinya dia sudah berada di aksis yang biru, artinya pergerakan yang terjadi hanyalah naik dan turun. Saya ingin ketinggian dari lantai ini 4 meter tadi, kemudian oke. Nah, kita coba buat atap untuk bangunan ini. Biasanya saya buat lagi rectangle ulang, ambil aja dari ujung kolom yang ada. Kemudian jangan lupa dijadikan grup, masuk ke dalam grupnya. Kemudian saya beri perintah offset karena saya ingin memberikan tritisan untuk atap ini, tritisan dengan ukuran 1 meter. Garis yang awal tadi boleh kita hapus. Nah, sebelum membuat atap, pastikan kalian membuat rencana atap dulu. Rencana atap yang biasa kita buat di gambar 2 dimensi. Nah, begitu juga dengan rencana atap yang di 3 dimensi ini. Nah, untuk membuat rencana atap, pastikan kalian menggunakan sudut 45 derajat. Ini kalau kita cek, saya gunakan perintah protractor ya. Kemudian langsung tentukan sudutnya 45. Nah, ini karena ukuran bangunannya sama, jadi tinggal kita buat garis diagonalnya aja, dia sudah menjadi garis rencana atap. Nah, nanti kita cek nih hasilnya sama atau tidak antara atap gambar yang direncana atap dengan gambar yang di 3 dimensi. Ini boleh kita copy dulu ke samping untuk melihat untuk ngecek nanti perbedaannya benar atau tidak atap 3 dimensi yang sudah kita buat. Oke, kalau sudah, selanjutnya saya akan gunakan perintah protractor lagi untuk membuat sudut dari atap ini. Hanya saja ketika hanya terbentuk satu bidang di sini, yang terbaca itu hanya bidang datarnya saja, sedangkan saya ingin membuat bidang di posisi yang tegak. Ini ada 2 cara, kalian bisa arahkan ke bidang yang tegak yang sudah kalian buat sebelumnya, kemudian tahan shift, maka dia akan terkunci. Atau bisa juga kalian
ketik tanda panah yang ada di keyboard kalian, tanda panah samping, kanan, kiri, atau atas, bawah. Ini saya pakai tanda panah ke kiri. Nah, ini sudah di aksis yang tegak. Kemudian klik sekali, tentukan 0 derajatnya di mana. Kemudian saya mau atap ini sudutnya 30 derajat. Langsung aja diketik 30, enter. Kemudian lakukan hal yang sama untuk sisi di sebelah kirinya, tentukan lagi aksisnya, kemudian buat sudutnya menjadi 30 derajat. Nah, kemudian jangan lupa masuk ke dalam grupnya ya. Ini kelihatan ya. Jadi pertemuan antara dua sudut ini adalah puncak dari atapnya. Hanya saja atap yang akan kita gambar ini bukan atap plana. Kalau atap plana langsung aja kita gambar di sini. Ya, tapi karena ini atap limas, puncaknya itu ada di titik tengah ini. Jadi kita buat line L, arahkan ke atas, pastikan dia ada di blue axis, garisnya berubah menjadi warna biru, kemudian tahan shift untuk mengunci garis ini tetap di aksis biru. Ini tombol shift di keyboardnya ditahan terus ya. Kemudian arahkan mouse kalian ke titik pertemuan kedua sudut tadi, langsung aja diklik. Nah, kalau sudah sampai di sini nih, langsung aja kalian tutup. Langsung aja kalian temukan dengan ujung dari atapnya. Nah, ini harusnya sudah jadi. Oke, ini sudah jadi. Ini boleh dihapus garis bantunya. Nah, ini kalau kita cek tampilan atas, ini boleh, kalau mau lebih detail lagi kita ganti jadi parallel projection antara yang kita rencanakan di awal, bentuk 2 dimensi dengan bentuk 3 dimensi itu sama. Artinya ini gambar atapnya sudah benar. Nah, selanjutnya saya kembalikan dulu ke perspektif. Nah, saya coba buat list plank untuk atap ini. Caranya saya akan buat potongan bentuk seperti potongan list plank tersebut terpotong. Misalkan saya ambil tebal dari list plank itu 0,2 dan lebarnya saya ambil 0,1 aja, 0,1 kali 0,2. Nah, oke. Nah, saya buat garis diagonal. Bentar, saya mau jadikan grup dulu ya. Make group, masuk ke dalam grupnya. Saya buat garis diagonal. Kemudian di bagian midpointnya, titik tengahnya, saya tambahkan garis. Kemudian saya tutup ke bagian atas. Ini tinggal saya hapus aja. Nah, misalkan bentuk list planknya seperti ini. Kemudian list plank ini saya akan pindahkan, ambil titik ujungnya ya, bukan ujung luar, bukan ujung bagian dalam. Saya pindahkan ke ujung atap di sini. Nah, kemudian saya ingin list plank ini kan ini lurus ke garis atap. Saya mau lurusnya itu ke garis diagonal dari atapnya. Pastikan arah hadap kalian tuh sama seperti ini. Yang terlihat adalah garis dari ujung atas list plank dan bagian bawah atap. Ini tinggal kita beri perintah rotate. Nah, pastikan dia menentukan aksisnya terlebih dahulu. Tentukan bidang yang akan kita beri perintah rotate ini. Kalau agak sulit mungkin boleh tahan shift atau boleh menggunakan cara yang tadi dengan panah kanan kiri. Kemudian sudut awal, kemudian sudut yang kita inginkan. Oke, kalau sudah jadi, masuk ke dalam grupnya. Kemudian saya akan buat garis di setiap ujung dari atapnya menggunakan perintah line. Nah, ketika garis tersebut menjadi satu kesatuan, tiap ujungnya itu tertutup areanya, maka dia akan membentuk sebuah face. Face ini boleh kalian hapus, boleh kalian biarkan saja. Nah, selanjutnya kita akan beri perintah follow me. Karena di sini ada dua objek ya, ada dua face dari list plank yang baru kita buat tadi dan face dari atap. Nah, mungkin agak kesulitan kalau kita mau select semua objeknya dengan menggunakan perintah klik 2 kali, karena yang terbaca mungkin malah bidang dari atap. Kalian bisa menggunakan perintah klik kanan, select. Saya mau semua garis yang terkoneksi itu terselect. Nah, baru kemudian saya unselect. Tahan Ctrl dan Shift bersamaan. Kemudian face-nya saya hapus dan potongan list plank ini saya hapus juga. Nah, jadi
ujung dari atap ini akan menjadi jalur untuk perintah follow me. Kemudian kita cari di tools, follow me, klik objek potongan tadi. Nah, ini sudah jadi. Kalau ada yang bolong seperti ini tinggal ditutup aja. Kita tutup garisnya. Nah, sudah jadi. Kalau ternyata warnanya warna biru nih, dia kebalik, ini tinggal diklik 3 kali, semua objek akan terselect. Klik kanan, kita balik face-nya. Oke. Nah, ini untuk atap limas. Sekarang kita coba buat atap kombinasi. Untuk atap kombinasi saya mau buat denahnya agak berbeda. Saya mau buat denahnya ukuran 4 meter, kemudian ke bagian belakang, ke arah belakang. Ini ya, pastikan aksisnya sama dengan garis yang ini nih, warnanya hijau. Kemudian 4 meter, 4 meter, ini juga 4 meter, ke kirinya 8 meter, dan kembali ke depan 8 meter. Nah, ini sudah. Jadikan grup, masuk ke dalam grupnya, saya push ke atas sejauh 0,1. Kolomnya boleh ambil kolom di sini karena ukurannya sama. Di copy aja. Ini kolomnya di copy di setiap sisinya ya, setiap ujungnya. Langsung aja kali 2. Cuma ini posisinya geser ya, ini saya sesuaikan lagi karena kita ambilnya tidak di garis as. Kalau dia posisinya ada di garis as, harusnya dia sama. Bentar. Ini saya mau geser ke dalam biar nanti posisinya ada di dalam. Ini mau saya copy, pastikan garisnya lurus ya, on red axis 4. Oke. Nah, ini sudah jadi. Ini mau saya bikin 2 lantai juga. Ini saya move ke bagian atas sejauh 4 meter. Nah, untuk rencana atapnya sama. Saya akan buat line di setiap ujung dari kolom atau kolom pada sisi luarnya. 8. Oke. Jangan lupa dibuat grup, masuk ke dalam grupnya. Kita offset keluar sejauh 1 meter sebagai tritisan. Garis bantunya boleh dihapus. Nah, sama perintahnya seperti kita membuat atap limas sebelumnya. Kita buat rencana atapnya dulu. Kita buat menggunakan protractor, sudutnya 45 derajat. Ini harusnya setiap ujungnya ketemu ya. Ini kalau kita cek ujung depan kiri dengan belakang kanan itu ketemu titiknya. Ini juga 45 derajat, ini juga sama 45 derajat, ini sama ya. Kemudian di sini ada garis, harusnya garis ini saya copy ke atas sejauh 4 meter karena di sini harusnya dia ada garis nih kalau kita cek 4 meter ya. Oke, selanjutnya tinggal kita satukan aja. Nah, di bagian belakang ini akan saya buat menjadi atap perisai. Di bagian depan akan saya buat menjadi atap pelana. Jadi saya akan mulai dari atap bagian belakang dulu. Ini sudut atapnya dan ini puncak atapnya, sisi yang lurus. Ini jurainya. Ini untuk atap pelana bagian depan. Nah, ini sudah, tinggal dihapus garis bantunya. Oke. Atap ini, rencana atap ini akan saya copy ke samping untuk kita cek nanti benar atau tidak gambar 3 dimensi yang kita buat. Kalau sudah, caranya sama dengan cara sebelumnya, masuk ke dalam grupnya, kemudian kita buat sudut atapnya. Karena atap limasnya di bagian belakang, biasanya saya senang buat atap yang limas dulu karena pelana itu relatif lebih mudah. Jadi kita mulai dari atap perisai, kita atur arah hadapnya menjadi sisi sebelah samping kanan. Nah, ini kita tinggal buat aja sudut atapnya, tentukan dulu aksisnya
dia ada di aksis yang berwarna merah, arah hadapnya yang ke arah sini ya. Klik sekali, arahkan ke atas. Nah, ini saya mau sudut atapnya itu 35 derajat untuk atap yang ini, atap kombinasi ini. Ini sama ya, tentukan dulu sudutnya, arah hadapnya, kemudian tentukan sudutnya 35 derajat. Nah, ini titik puncak dari atapnya. Caranya sama, tinggal kita bikin line, pastikan dia di blue axis, tahan shift, kemudian klik di pertemuan kedua garis tadi. Nah, ini kalau kita cek, ini kan garisnya lurus, artinya sepanjang garis ini itu adalah puncaknya dan bentuknya adalah lurus. Kemudian di sini ada miring ya, arti dia miring ke ujung atap yang ini. Ini juga sama di bagian depan. Nah, karena dia sudah ketemu di setiap ujungnya, makanya dia langsung menjadi satu bidang. Ini juga sama. Nah, dia akan langsung menjadi satu bidang yang sama. Nah, untuk atap yang ini boleh dicek lagi. Kalau mau pakai protractor 35 derajat, tentukan arah hadapnya, kemudian sudutnya 35 derajat, sebelah kiri juga sama 35 derajat. Nah, karena ini atap plana, langsung aja kita tarik garisnya ke belakang. Nah, ternyata sama ketinggiannya, langsung kita tutup. Nah, ini sudah jadi atapnya. Ini boleh dihapus saja garis bantunya. Ini kalau ternyata face nya kebalik, boleh diklik 2 kali, kita reverse face nya. Nah, ini sudah jadi. Sekarang coba kita cek tampilannya sama tidak seperti yang ada di rencana. Nah, kalau mau lebih pasti, kameranya kita ganti jadi paralel. Oh, ternyata sama antara yang kita rencanakan di awal dengan bentuk 3 dimensinya. Kenapa di sini tidak ada garis? Karena di area ini itu merupakan satu bidang yang sama dengan ketinggian yang sama dan sudut yang sama. Kalau nanti ternyata atap pelana di bagian depan ini sudutnya 30 derajat, otomatis dia akan lebih rendah. Nah, maka kalau dia lebih rendah, artinya di bagian ini akan ada beda ketinggian. Ya, makanya nanti kemungkinan di sini ada garis. Oke, kita kembalikan kameranya ke perspektif. Boleh coba dibuat list plangnya lagi. List plang untuk untuk atap kombinasi ini hanya saja ini ya, di bagian atap plana rumah pada umumnya itu tampilannya tidak akan seperti ini ya. Biasanya yang terlihat itu hanya lapisan atapnya, atau bisa kita lihat list plang untuk bagian depan atap plana, dan area ini akan menjadi area tebing layar. Nah, saya akan beri perintah offset bagian dalam. Saya anggap tebing layar di bagian depan atap plana ini itu tebalnya sebesar 0,2. Kemudian ujung dari atap plana itu dia tidak akan seperti ini, tapi akan saya buat sudutnya itu 45 derajat tegak lurus terhadap garis atap yang bagian atasnya. Ini kalau kalian klik kemudian sampai keluar garis yang berwarna pink, artinya garis ini dia tegak lurus dengan garis yang ada di atasnya. Nah, ini kalau sudah keluar garis yang berwarna pink, kalian tahan shift, kemudian klik di garis atap yang bagian atas, artinya dia akan buat garis yang tegak lurus. Ini langsung aja diklik, langsung ditutup. Sebelah kiri, sebelah kanannya juga sama, sampai keluar garis yang berwarna pink. Kalau agak sulit mungkin boleh diubah arah hadapnya, karena bisa mempengaruhi kalian dalam menggambar juga. Nah, tahan shift, kemudian tentukan panjangnya itu sama dengan panjang garis atap yang bagian atas, kemudian ditutup. Nah, garis ini seharusnya tidak ada, boleh aja dihapus. Kemudian ini adalah tebing layar. Posisi tebing layar biasanya dia agak masuk ke dalam. Ini saya samakan dengan tebal dari kolomnya. Nah, selanjutnya ntar ini belum saya tutup ya, atau ke sisi sebelah kanan nggak diselesaikan juga nggak masalah, karena akan kita berikan perintah follow me. Nah, kita udah dapat nih di sini. Kalau kalian mau buat bentuk list plangnya di sini juga bisa dengan garis diagonal,
kita miringkan, ada permainan maju dan mundurnya juga bisa. Nah, ini saya akan berikan perintah follow me. Jadi tentukan dulu jalurnya, jadi garis di setiap ujung dari atap. Ini bisa dicek ya, yang berwarna biru artinya yang sudah terselect. Jadi setiap garis ujung atap bagian luar itu sudah terselect semua, itu akan menjadi jalurnya. Kemudian saya pilih perintah tools follow me, pilih objek ini. Nah, maka dia akan membuat list plank keliling seperti ini. Ini garis yang ini boleh dihapus. Ini juga sama. Nah, ini sudah jadi untuk atap kombinasi. Selanjutnya kita akan coba membuat tangga untuk naik ke bangunan ini. Seharusnya untuk membuat tangga itu kalian sebaiknya rencanakan terlebih dahulu. Boleh mulai dari menentukan area tangga tersebut atau seberapa besar area yang tersedia untuk tangga tersebut. Kemudian pastikan kalian melakukan perhitungan terlebih dahulu. Nah, untuk di gambar tangga kali ini saya cuma memberikan contoh saja. Saya anggap lebar dari anak tangga itu adalah 30 cm dan tinggi dari satu anak tangga tersebut adalah 20 cm. Nah, misalkan saya mau mulai dari tangga yang di sebelah. Saya mau mulai tangga itu naik bentuknya L. Misalkan ya, saya mau buat rectangle. Ukuran 1 kali 5. Ini saya jadikan grup. Kemudian saya posisikan di bagian tengah sini. Kemudian akan saya rotate. Perintah rotate untuk SketchUp ini bisa kita berikan perintah copy juga secara bersamaan. Nah, misalkan seperti ini akan saya buat bentuk tangganya T. Nah, harusnya kalian lakukan perhitungan terlebih dahulu ya. Karena ini saya belum buat perhitungannya, jadi saya kira-kira aja dulu. Saya copy lebar anak tangganya tadi 30 ya, 0,3. Kemudian kali 16. Nah, ternyata masih kurang sedikit di bagian ini. Kemudian ini sebelah ini saya copy juga sama. Jangan lupa beri perintah control, kalau tidak dia akan jadi perintah move. Sama ya, 0,3 kali atau x 16 ya tadi. Hanya saja di bagian ini akan saya jadikan bordes. Jadi 3 anak tangga di sini akan saya hilangkan. Erase, boleh dihapus. Oke. Ini juga sama. Ini akan saya hapus. Ini saya move. Nah, ini kita coba buat nanti karena saya belum melakukan perhitungan sebelumnya, nanti kita cek apakah dia sampai untuk ketinggian 4 meter ini. Nah, saya coba buat dulu untuk tangga di sebelah kanan ini. Saya buat pakai perintah line biasa. Saya arahkan ke atas, pastikan dia ada di blue axis. Tinggi anak tangganya tadi 0,2. Kemudian lebarnya on red axis 0,3. Ini saya buat satu aja. Kemudian tangga ini akan saya jadikan komponen, karena akan saya gunakan juga untuk tangga yang di sebelah kirinya. Make komponen, saya kasih nama tangga create, kemudian masuk ke dalam komponennya. Ini saya berikan perintah copy sebanyak 15. Kita cek ya, sama nggak dengan rencana yang awal tadi.
Nah, ini sama. Nah, kalau sudah ini boleh langsung kita tutup aja garisnya. Nah, ingat ya, seperti yang disampaikan di mata kuliah KBG, ketika kalian membuat tangga itu jangan lupa untuk membuat plat dari tangga tersebut. Tebal dari plat ini saya anggap tebalnya 15 cm, 0,15. Ternyata dia ada di aksis yang berbeda, 0,15. Saya buat on dulu aksis. Nah, ini tinggal kita satukan aja garisnya. Kemudian ini saya mau tutup dulu garis yang di sini. Nah, ini untuk plat yang miring. Nah, garis bantu ini boleh dihapus. Oke, garis bantu ini juga boleh dihapus. Nah, selanjutnya tinggal kita push aja. Nah, tangga ini akan saya copy ke samping. Kemudian saya beri perintah flip along pada komponen red dan pastikan posisinya itu benar ada di ujung bordes sampai di sini. Nah, ini tadi kita ada perubahan ya, jadi bagian bawahnya agak berubah sedikit. Nah, kemudian di bagian ini ada bordes lagi nih, kita buat aja pakai rectangle. Tinggi bordesnya sama dengan tinggi anak tangga, 0,2. Nah, untuk ujung dari bordesnya kita satukan dari garis plat yang tadi kita buat. Pastikan dia berwarna pink ya garisnya. Nah, dia berwarna pink artinya dia ada di aksis yang sama. Oke, ya boleh dihapus garis bantunya. Selanjutnya ini sebagai bordes. Kalau bordesnya mau dibuat lebih panjang juga boleh. Misalkan saya mau bordes, masuk ke dalam grupnya, bordesnya itu saya ambil 1 atau 2 anak tangga di sini. Jadi ada area untuk ketika orang naik tangga itu ada area untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum naik lagi ke tangga yang berikutnya. Saya hapus ya. Oke, selanjutnya kita bikin lagi untuk anak tangga yang berikutnya, atau kita copy dari anak tangga yang sudah kita bikin juga bisa. Ini saya copy di sini. Cuma ingat ya, anak tangga ini kan kita sudah jadikan komponen, jadi boleh dieksploit dulu. Nah, ketika dia masih terselect keseluruhan objeknya, baru kita buat dia jadi grup. Kemudian kita rotate, kita putar tangga ini 90 derajat, kemudian kita atur posisinya. Oh, ternyata untuk ketinggian tangga ini lebih dari cukup ya. Jadi kita geser sampai dia kena ke bangunan. Nah, ternyata ini udah kelihatannya di anak tangga yang ini. Nah, ini dia udah ketemu dengan ujung dari lantai. Nah, tadi anak tangga yang ini ya kalau misalnya. Nah, ini sudah ketemu dari ujung lantai. Langsung aja diklik, kemudian kita beri line di sini. Kemudian kita push ke belakang. Oke. Bentar ya. Ini kita satukan dengan plat lantai. Jadi saya ulang lagi, saya pushnya mulai dari sini. Oke. Nah, ini sudah jadi perkiraan anak tangga untuk kebangunan ini. Boleh dihapus rencana yang di awal tadi. Nah, selanjutnya ketika sudah jadi anak tangga ini anak tangga ini bisa kalian buat kombinasi berbagai macam anak tangga ya. Ada anak tangga yang dia bentuknya lurus, ada anak tangga yang bentuknya L, ada anak tangga yang bentuknya U. Kalau ini bentuknya T ya, bisa kalian sesuaikan dengan
denah yang kalian dapat. Nah, selanjutnya kita coba bikin railing dari anak tangga ini. Nah, untuk railing biasanya saya menggunakan komponen, perintah komponen. Jadi karena ini sudah ada di dalam satu komponen, saya pilih salah satunya aja. Misalnya saya pilih objek yang di sini. Kemudian saya akan buat shape baru, atau saya gunakan shape yang ini juga boleh. Shape ini akan saya jadikan komponen. Saya kasih nama railing aja, karena ini akan saya gunakan untuk railing. Kemudian komponen ini railing create yes. Ternyata dia masih dalam satu objek yang sama ya. Grup, kemudian grup ini akan saya jadikan komponen railing 1 create. Mungkin karena dia ada di dalam komponen tadi ya, jadi saya buat komponen baru, tapi sebelumnya saya buat menjadi grup terlebih dahulu. Nah, komponen railing ini saya akan berikan perintah push setinggi 0,02. Kemudian ini akan saya copy ke atas komponennya sebanyak tadi ada 15 ya. Oke, 15. Nah, di salah satu railing ini akan saya buat railingnya dengan ukuran 0,03 misalnya ya, 0,03 atau 0,02 kali 0,02. Nah, ini saya jadikan grup, atau mau dijadikan komponen juga bisa. Komponen 1 saya atur posisinya di sini, kemudian saya kasih space masuk ke arah dalam 0,01, kemudian masuk ke arah depannya 0,05. kemudian ini saya copy lagi, jaraknya 0,05. Nah, ini saya copy ke untuk sisi yang ada di sebelah kanan, kasih lagi space 0,01. Oke. Nah, ini tinggal saya push aja ke atas untuk tinggi dari railingnya. Misalkan saya mau tinggi railingnya itu 0,8. Ini sudah jadi untuk tiang dari railing. Untuk yang di bagian bordes, karena dia tidak dalam komponen, kita boleh ambil tiang dari railing ini. Caranya tinggal dikasih perintah copy biasa, Ctrl C, kemudian keluar dari komponennya, kemudian Ctrl V. Posisikan dia ada di sini. Kemudian tadi kita mundurkan 0,01, kemudian kita mundurkan lagi 0,05. Sama juga untuk sisi sebelah kanannya, kita tetapkan di garis ujungnya dulu, baru kita mundurkan 0,05. Nah, selanjutnya railing ini akan saya jadikan grup ya, biar lebih gampang proses editingnya nanti. Ini akan saya copy lagi, saya samakan di titik sini, jadi posisinya sama. Kemudian akan saya tambahkan juga di sini, saya kasih jarak dulu 0,05. Dan untuk railing dari tangga yang ini ya, ini kita buat baru aja. Saya ambil ujung sini. Ternyata posisinya beda ya. Ini 0,01. Posisinya agak berbeda. Saya ambil titik tengahnya aja. Ini saya pindahkan ke sini. Ketinggiannya ini berbeda, kita naikkan ke atas. Nah, pastikan dia tidak melayang. Ambil bagian luar,
taruh di sini, kemudian kita beri perintah move 0,05. Selanjutnya kita copy kolom dari railing ini untuk tangga di bagian atas kali 2. Oke, ini sudah jadi. Nah, selanjutnya railing ini akan saya beri pegangan untuk railing. Ini boleh kalian buat masing-masing di satu komponen ini, garisnya miring, kemudian ke bagian atas, atau bisa juga saya buat garis railingnya ini di luar dari komponen railing. Saya mau buatnya di dalam komponen tangga. Jadi saya ambil dari titik midpoint railing yang bagian bawah ke midpoint railing yang bagian atas. Harusnya di sini ya, di sini. Kemudian kalau mau lebih rapi lagi, sebenarnya ini kita buat make unique nanti. Bisa buat datar, kemudian naik, kemudian yang ini datar. Atau karena ini mirror ya di antara kedua tangga ini, saya ambil titik tengahnya aja, midpoint. Nah, maka dia akan ketemu di sisi ujungnya. Nah, ini kan ada space nih. Ini boleh kalian tambahkan railing baru, atau kalian buat kombinasi yang berbeda juga bisa. Misalkan untuk tangga yang ini kita bikin unique, make unique, kemudian kita push ke atas setinggi dari pertemuan dengan railingnya, pegangannya. Nah, ini juga bisa. Cuma yang di bagian ini tadi ya, berarti kalau di bagian ini kita tidak mau rubah, tinggal di line-nya aja kita hapus. Yang ini kita jadikan lurus terus, jadi yang ini dia tidak terlalu curam naiknya. Nah, sebelah sini oke, sudah sama ya. Nah, ini juga sama, artinya di sebelah ini tiang yang di sebelah ini saya menjadikan unique, make unique setinggi yang ada di sebelahnya. Kemudian di luar dari komponen railing saya buat line untuk pegangan dari railingnya. Saya ambil midpointnya ya. Oke, ketemu dengan railing yang di bagian atas. Kemudian saya mau dia lurus ke midpoint dan naik ke sini sampai ke atas, sampai ke sini. Mungkin yang di bagian atasnya saya mau buat agak berbeda. Di bagian ini saya jadikan unique, tingginya saya sesuaikan dengan pegangan dari railing. Ini saya buat unique juga, tahan shift ya untuk seleksi objeknya, make unique. Oke, ternyata ini masih ada yang belum nih, karena ketinggiannya berbeda, jadi kayaknya nggak bisa disamakan. Jadi saya ambil sebaris aja, make unique. Oke, yang ini juga sama, make unique. Oke, nah ini sudah. Nah, selanjutnya tinggal kita buat pegangan railingnya. Karena di tiangnya saya pakai bentuk yang persegi. Ini kalau kalian mau pakai bentuk yang lingkaran juga boleh, tinggal dibuat aja bentuknya lingkaran. Nah, saya mau pakai bentuknya persegi juga. Ukurannya sama, tadi 0,02 ya. 0,02 kali
0,02. Ini saja, ini grup dulu. Saya mau majukan, jadi ada untuk yang lebih maju lagi di bagian depan 0,01. Ini saya tambahkan garis di sini. Nah, ini saya mau buat jadi satu grup dulu dengan ini ya, dengan objek yang tadi kita buat agar mempermudah. Jadi saya buat menjadi grup, make group, kemudian ini kita jadikan satu grup dulu dengan potongan yang ini, make group, kemudian baru di dalam ini saya explode, saya pecahkan objeknya. Nah, pertama-tama tentukan terlebih dahulu path atau jalurnya, kemudian di tools follow me pilih railingnya. Nah, ini sudah jadi untuk railing dari tangga. Nah, lakukan yang sama juga untuk sisi yang di sebelah kanan. Ini kita buat menjadi grup terlebih dahulu, kita pilih objeknya. Ini yang kecil tadi itu ya, kemudian yang di tangga bagian atas. Oke. Nah, ini kita buat grup terlebih dahulu, klik kanan make group, kemudian saya buat objek yang tadi rectangle ukuran 0,02 kali 0,02. Ini saya move ke atas ukurannya. Ini saya kasih perintah copy dulu ya, karena dia terkoneksi dengan garis yang ada di belakangnya tadi 0,01 ya. Nah, baru kemudian ini saya hapus yang tadi dasar yang sebelumnya. Ini saya beri perintah line di sini. Oke. Selanjutnya nih boleh select semua, klik objek 3 kali maka akan terseleksi semua. Kemudian saya unselect objek yang ini. Kemudian beri perintah tools follow me, pilih objeknya. Nah, ini sudah jadi. Klik 3 kali, kemudian kita reverse objeknya. Nah, ini sudah jadi pegangan dari anak tangganya. Untuk isi dari railingnya, misalkan saya mau kombinasi, saya di sini tambahkan kaca misalnya ya. Klik 2 kali make group, kemudian saya beri material kaca di sini, saya ganti menjadi glass and mirror di sini. Nah, ini bisa, atau di setiap kolom ini kalian beri material kaca, ini juga bisa. Ini langsung bisa dikasih, misalnya untuk anak tangga yang ini, di area yang ini klik 3 kali, saya mau kasih material kayu misalnya ya, wood, kemudian wood cherry. Nah, ini otomatis yang lain juga akan mengikuti, hanya saja di bagian ini kita belum buat tadi, tinggal disesuaikan saja. Oke, sekian untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.